kalau Gibran mau belajar dari situasi ini, dia mestinya langsung mengundurkan hari ini, mengundurkan diri dari posisi wakil presiden. Sebelum itu terlambat, sebelum nantinya itu jadi nggak penting lagi. Sebelum nantinya kalau misalkan dia mundur, udah nggak ada gunanya lagi. Sama seperti Perdana Menteri di Nepal sana, meskipun sudah mengundurkan diri, ya tetap terjadi kemarahan. Selamat malam semuanya. Hari ini Gibran bertemu dengan Pak SBY karena Pak SBY hari ini merayakan hari ulang tahun dan Gibran mengucapkannya secara langsung. Padahal ketika Pak Jokowi ulang tahun nggak ada tuh. Ya seperti biasa Gibran ketika bertemu dengan Pak SBY langsung bungku, cium tangan bungku. Dan Pak SBY ekspresinya kalau dari beberapa foto yang beredar di media kayak biasa aja. Ya hanya menghormati sebagai tamu, tapi dalam sejarah panjangnya terkait keluarga SBY dan Jokowi memang ya sulit untuk kemudian kita lupakan atau anggap tidak ada gitu. Karena suka nggak suka bagaimanapun yang menggagalkan atau menjegal AHY untuk bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024 lalu ya Gibran. Gara-gara Gibran gitu. Jadinya Prabowo tidak bisa memilih AHY sebagai cawapres. Padahal waktu itu ya satu-satunya kandidat. Orang yang punya elektabilitas dan ketua umum partai, tapi kemudian di tikungan terakhir ditikung sama keputusan MK dan Gibran lah yang kemudian maju sebagai cawapres gitu. Dan lebih dari itu kalau kita tarik lagi ke belakang, bagaimana ketika bapaknya Gibran ketika berkuasa ada upaya untuk pembegalan kepada Partai Demokrat, itu pun jadi juga sulit untuk kemudian bisa dilupakan atau dianggap tidak ada. Tapi yang ingin saya bahas dalam video ini bukan soal Gibran bertemu dengan Pak SBY, tapi karena di saat yang sama di Nepal sana itu terjadi kerusuhan yang begitu besar sekali dan rumah Perdana Menteri, rumah Menteri Keuangan di Nepal itu dibakar dan bahkan Menteri Keuangannya itu sampai ya dikeroyok gitu ya, sampai ditelanjangi dan dikejar-kejar sampai ke sungai. Dan pemicu dari terjadinya kerusuhan atau demonstrasi besar-besaran di Nepal ini itu cukup sederhana sebenarnya. Itu juga pernah terjadi di Indonesia ketika beberapa perusahaan digital atau perusahaan asing sosial media yang tidak mau menuruti permintaan pemerintah, dan di Nepal langsung dilakukan pemblokiran secara massal kepada semua platform sosial media. Itulah yang kemudian membuat anak-anak muda ini yang memang kecanduan sosial media atau memang tidak bisa hidup tanpa sosial media, itu pun kemudian melakukan aksi protes, demonstrasi besar dan kemarahan itu sampai membakar rumah Perdana Menterinya, bahkan gedung DPR-nya atau parlemennya. Jadi ya ini adalah masalah klasik, di Indonesia juga ada masalah, tapi sempat kita mengancam untuk pemblokiran dan sebagainya, tapi faktanya tidak pernah diblokir karena mungkin memang ya kita lebih baik untuk mengantisipasi atau lebih paham dibandingkan pejabat-pejabat yang ada di Nepal. Tapi itu adalah pemicu terjadinya kerusuhan atau demonstrasi besar di Nepal. Tapi masalah utamanya itu jelas adalah masalah ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial yang terjadi di tengah masyarakat ketika banyak anak-anak muda sulit untuk mencari kerja. Di sisi lain anak-anak pejabat flexing, terlihat sukses kaya raya di usia 20, kurang dari 30 tahun sudah menempati posisi jabatan yang bagus. Kemudian kehidupannya sangat mewah sekali dengan ya produk-produk atau barang-barang yang mahal, yang tidak terjangkau. Sementara di sisi lain ada anak-anak muda yang bahkan untuk makan saja itu kesulitan. Jadi masalah utamanya adalah kecemburuan sosial atau ketimpangan ekonomi yang sangat jauh sekali antara anak-anak muda di Nepal yang orang biasa dan anak-anak muda yang anak pejabat atau anak elit. Jadi flexing yang terjadi di sana itu sukses untuk membuat orang-orang jadi memendam kemarahannya selama bertahun-tahun, dan ketika pemerintah kemudian dianggap mempersulit hidup anak-anak muda dengan memblokir sosial media, itulah yang kemudian membuat mereka jadi marah dan tak terbendung untuk melakukan pembakaran dan penyerangan terhadap pejabat-pejabat di sana. Jadi demo yang terjadi di Nepal bisa disimpulkan jauh lebih mengerikan dibandingkan di Indonesia. Ya
tragedi atau situasinya agak sama, seperti misalkan ada pembakaran, menyerang rumah pejabat atau menteri keuangan gitu, dan kemudian menyerang juga kantor parlemen gitu. Sama di Indonesia juga sama terjadi pembakaran dan bahkan penjarahan. Tapi levelnya mungkin yang agak berbeda di sana, lebih keras, mungkin juga masalahnya lebih parah. Mungkin juga masalah ketimpangan atau kecemburuan sosial di sana antara anak-anak muda biasa yang bukan siapa-siapa dengan anak-anak muda pejabat itu terlalu jomplang dan terlalu jauh. Di Indonesia juga sama sih gitu ya. Anak pejabat bisa minjem jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita minjem mobil aja sulitnya luar biasa gitu kan. Jadi ya ketimpangannya sama, masalah ekonominya sama, dan ya yang berbeda hanya soal keparahannya. Mungkin di Nepal jauh lebih parah sehingga kemarahannya juga lebih parah. Makanya para pejabatnya sampai ada yang dikejar ke sungai dan ditelanjangi, diarak oleh massa. Kita bagaimanapun sebagai warga negara Indonesia, kalau melihat apa yang terjadi di Nepal hari ini, kita bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah karena Indonesia tidak separah itu. Masalahnya tidak seburuk sana. Tidak kemudian terjadi pelengseran presiden atau terjadi penyerangan kepada pejabat dan sampai diarak atau ditelanjangi. Tapi secara masalah, ini kabar buruknya, itu sama gitu. Masalah yang terjadi di Nepal dan apa yang terjadi di Indonesia terkait ketimpangan ekonomi, terkait kecemburuan sosial dari anak-anak muda yang tidak berdaya, yang kemudian melihat sosial media anak-anak muda menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kemewahannya, menunjukkan kekayaan yang tidak terbatas. Itu kurang lebih sama. Bagaimana nepotisme yang terjadi di Indonesia dan Nepal itu ya kurang lebih sama. Bagaimana anak presiden misalkan dicariin kerja, kemudian langsung jadi wakil presiden. Ada yang satunya lagi baru 2 hari masuk partai, langsung jadi ketua umum partai. Itu adalah dua posisi, ketum partai dan wakil presiden, yang sangat tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak muda biasa. Tapi dalam kalimat-kalimat retorika atau kalimat-kalimat pidato yang menggugah semangat, anak-anak muda ini selalu mengibaratkan atau merepresentasikan bahwa dirinya adalah anak-anak muda Indonesia. Seolah-olah yang tidak pro dengan mereka berarti tidak pro dengan anak-anak muda. Ini adalah sebuah masalah komunikasi, masalah sebuah sejarah demokrasi di Indonesia yang kemarahannya itu sudah terpendam sejak lama. Bagaimana mungkin seorang Gibran misalkan jadi wakil presiden hanya dengan modal 2 tahun wali kota? Itu memunculkan kecemburuan sosial yang sangat luar biasa besarnya. Ketika undang-undang diubah lewat MK mengatasnamakan anak muda, seolah-olah anak muda yang lain itu harus apa ya? Harus bahagia, harus kemudian mendukung dirinya. Seolah-olah itulah yang kemudian dibuat ketika Pilpres 2024 lalu. Tapi faktanya anak-anak muda banyak sekali yang tidak terima dengan itu. Tidak terima dengan prosesnya, tidak terima bahwa dirinya, kelompok anak-anak muda ini digunakan untuk kepentingan kampanye seolah-olah itu adalah bagian dari semangat anak-anak muda. Jadi kemarahan terhadap Gibran, terhadap Kaesang, ketidakwajaran yang mereka dapatkan di posisi masing-masing, itu sudah menimbulkan kemarahan yang sangat besar. Hanya saja sampai sekarang itu tidak terbahasakan dengan jelas oleh anak-anak muda. Tapi kecemburuan sosialnya ada. Anak-anak muda yang lain juga pengen kayak gitu. 2 hari masuk partai langsung jadi ketua umum. Baru 2 tahun wali kota langsung jadi wakil presiden. Anak-anak muda yang lain pengen kayak gitu. Anak-anak muda yang lain pengen juga mereka dicariin kerja sama bapaknya. Tapi apa daya? Bapak mereka atau bapak kita adalah orang-orang informal yang bukan pengusaha, bukan elit di negara ini, sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melamar kerjaan, kita harus berjuang sendirian tanpa orang dalam. Jadi ini adalah sebuah akar masalah yang kurang lebih sama di Indonesia hari ini. Cuma mungkin keparahannya belum seperti di Nepal. Tapi poin pentingnya adalah kemarahan. Ketika kemarahan ini nantinya kemudian
dipicu oleh satu kasus atau satu isu, ini bisa menimbulkan kemarahan yang tak terbendung seperti yang terjadi di Nepal. Karena yang di Nepal ya sama, dan itu dipicu dengan pemblokiran sosial media oleh pihak pemerintah. Maka muncullah semua kemarahan yang selama ini mereka pendam. Di Indonesia pertanyaannya, apakah kita tidak mau belajar dari sana? Karena kemarahannya sudah ada, jangan sampai kemudian ada pemicunya. Masalahnya adalah yang namanya pemicu ini bisa muncul kapan saja. Seperti kemarin ketika Afan Kurniawan tiba-tiba ketabrak dan dilindas oleh mobil Brimob, itu adalah sebuah pemicu kemarahan yang kemudian membuat banyak sekali orang-orang turun ke jalan, terutama para driver ojek online. Jadi yang namanya pemicu itu ada di mana-mana dan bisa terjadi tanpa terencana. Nah, Indonesia hari ini dengan kemarahan besar terkait masalah nepotisme, terkait masalah perubahan aturan yang diubah-ubah sesuai dengan keinginan penguasa, bagaimana anak-anak penguasa diberikan jabatan-jabatan strategis, ditempatkan di posisi-posisi yang bagus tanpa proses dan begitu instan sekali, itu menimbulkan kecemburuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau belajar dari Nepal, seharusnya masalah-masalah ini harus segera dipadamkan. Supaya pemicu apapun di depan, masalah apapun yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, itu tidak akan memunculkan kemarahan yang besar. Karena kalau masalahnya nggak ada, ya mau ada kasus apapun, ya akan biasa-biasa saja. Harusnya seperti itu. Sama seperti misalkan kasus Sambo misalkan, itu kan, wah, itu menjadi satu masalah besar di Indonesia waktu itu. Tapi tidak ada masalah yang membuat masyarakat murka atau muak dan sudah ditahan sejak lama. Sehingga kasus Sambo ya sudah berjalan hukum, proses seperti biasa dan akhirnya selesai. Tapi kalau sekarang dengan perubahan undang-undang, dengan upaya untuk memberikan anak-anak penguasa sebuah kekuasaan atau diwariskan sebuah kekuasaan agar mereka, keluarga mereka terus atau selama-lamanya berkuasa di Indonesia, ini sudah menjadi satu kemarahan yang harus kita pikirkan dan harus hati-hati supaya ke depan tidak terjadi aksi massa atau kerusuhan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sehingga kalau saya gitu ya, kalau saya pribadi melihat masalah ini, kalau para elit kita termasuk terutama Gibran menyadari kalau Gibran mau belajar dari situasi ini, dia mestinya langsung mengundurkan hari ini, mengundurkan diri dari posisi wakil presiden sebelum itu terlambat, sebelum nantinya itu jadi nggak penting lagi, sebelum nantinya kalau misalkan dia mundur udah nggak ada gunanya lagi, sama seperti Perdana Menteri di Nepal sana, meskipun sudah mengundurkan diri ya tetap terjadi kemarahan gitu. Karena kalau Gibran tetap menjadi wakil presiden, maka kemarahan soal kecemburuan sosial, soal kecemburuan gap ekonomi dan sebagainya itu akan tetap ada. Akan tetap ada. Tinggal ada pemicunya, maka terjadilah kerusuhan di mana-mana. Sehingga ya supaya kita tenang, kita semua negara ini aman dan tidak akan pernah muncul kemarahan yang sama seperti yang terjadi di Nepal atau seperti yang terjadi di akhir bulan Agustus lalu di berbagai kota di Indonesia kemarin, maka kemarahan masyarakat ini harus segera dipadamkan. Cara satu-satunya untuk memadamkan kemarahan masyarakat adalah Gibran mengundurkan diri dan PSI dikembalikan kepada proses yang ya lebih baik. Ya, tapi kemarin sudah ada pemilihan sih. Tapi kan ya tetap saja sejarahnya adalah Kaisang masuk 2 hari langsung menjadi ketua umum partai. Jadi kalau seperti sekarang apa yang terjadi di Indonesia, ya kita deg-degan gitu. Karena masalahnya sudah ada, kemarahannya sudah ada. Kalau dipicu, ini bisa membahayakan sekali. Bisa terjadi kerusuhan lagi. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka kemarahannya harus dipadamkan dan Gibran sebaiknya mengundurkan diri. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya, saya nggak tahu bagaimana cara memulainya, tapi inti dari masalah yang terjadi di negara kita hari ini itu yang selama berbulan-bulan kemarin itu coba ditepis oleh para elit kita, seolah-olah ini nggak ada masalah, seolah-olah ini semua masyarakat setuju dan oke-oke saja, karena sudah jadi wakil presiden otomatis langsung dihormati dan sebagainya, padahal masalahnya tetap ada. Masalahnya masyarakat kita sampai sekarang masih menahan diri. Kemarin terjadi aksi demonstrasi besar, tapi itu belum seberapa. Karena kalau kemudian masyarakat
di situasi yang lebih buruk, ekonomi lebih berat, dan kemudian ada pemicu seperti yang terjadi kemarin atas Afan Kurniawan, maka kemarahan yang selama ini sudah terpendam itu bisa kemudian diekspresikan dengan ya perlawanan dan aksi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi ya kalau Gibran bijaksana, sebaiknya dia segera mengundurkan diri dan lepaslah semua jabatan yang sudah dia genggam hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.